Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di tahun baru 1446 Hijriah ini. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur yang Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati tahun baru Islam, yaitu Muharram 1446 Hijriah. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sudah selayaknya sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan keimanan, dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita cara meningkatkan keimanan kita, cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Muharram 1446 Hijriah ini. Yaitu yang pertama, kita bermuhasabah, introspeksi diri sendiri atas perbuatan kita, atas amal kita, atas tingkah laku kita setahun ke belakang menuju hari esok, menuju hari akhirat nanti, untuk menyongsong kehidupan yang kelak, kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 bagaimana tadi disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tadi kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad disandingkan dengan dua perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sebelumnya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di ujungnya setelah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad diakhiri dengan kalimat wattaqullah. Ketika satu perintah disandingkan dengan dua kalimat takwa sebelum dan setelahnya, ataupun salah satunya, itu mempunyai makna yang sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu, pelajaran hikmah di dalam tahun baru 1446 Hijriah ini yang pertama, kita bermuhasabah.
menilai diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Apakah tahun ini, apakah tahun lalu sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum tahun baru Islam ini, yaitu dengan cara berniat, berbuat, beramal, berubah dalam seluruh aspek kehidupan kita di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya agar lebih baik lagi, agar lebih bermanfaat lagi. Karena sebaik-baiknya manusia adalah sebaik orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau keluarga lebih harmonis lagi dan lebih-lebih lain yang bersifat positif dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kedua, cara meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah yaitu dengan cara berubah. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu, Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, dialah orang-orang yang beruntung. Kemudian Nabi bersabda, "Wa man kana yaumu mithla amsih fahuwa maghbun." Barang siapa yang hari ini, barang siapa yang minggu ini, bulan ini, tahun ini sama dengan yang kemarin, dengan waktu-waktu sebelumnya, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena sudah diberi waktu, diberi perpanjangan waktu, diberi umur, diberi tambahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak bisa meningkatkan derajatnya, tidak bisa meningkatkan kinerjanya, tidak bisa meningkatkan akhlaknya yang lebih baik lagi, maka termasuk dia golongan orang-orang yang merugi. Padahal sama persis, tahun lalu dengan tahun ini sama, dia kategorinya adalah orang-orang yang merugi. Dan yang terakhir, wa man kana yaumu syarron min amsih fahuwa mal'un. Dan ini yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang hari ini syarron min amsih, lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk kategori atau termasuk golongan orang-orang yang mal'un, yang dilaknat atau yang rusak. Jadi tekad kita di tahun baru ini agar tahun ini, tahun-tahun kedepannya menjadi insan-insan yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tahun baru Islam identik dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, atau dulu disebut dengan Yasrib. Peristiwa hijrah Nabi merupakan momen penting dalam sejarah umat Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi, dan disitulah ditetapkan tahun 1 Muharram 1 Hijriah. Hijrah secara harfiah memiliki makna pindah atau bergeser atau bergerak, hijrah secara harfiah. Tetapi secara maknawi, secara istilahi adalah perpindahan dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang baik menjadi lebih baik. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Karena hijrah itu bukan hanya pindah, tetapi berpindah dari hal yang jelek, yang buruk menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun ke tahun ke belakang, tahun 1445 Hijriah, kita masih bersifat pesimis, masih lesu, masih tidak bersemangat. Tapi di tahun ini, di tahun 1446 Hijriah ini, kita lebih menghadapi hidup lebih semangat, lebih optimis untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat dikatakan telah berhijrah, ada dua syarat. Yang pertama yaitu meninggalkan hal lama yang tidak baik. Yang kedua menuju hal baru yang lebih baik. Jadi ketika kita bertekad untuk tahun ini agar lebih baik, maka tinggalkan hal-hal yang lama yang tidak baik itu, jauhkan, tinggalkan, dan menuju hal baik di tahun yang akan datang ini. Hadirin rahimakumullah, salah satu
dari sekian banyak makna hijrah, atau salah satu dari sekian banyak hal yang relevan dengan makna hijrah, terutama di momentum tahun ini, adalah hijrah dari ketidakrukunan, dari ketidakharmonisan, dari kesalahpahaman, dari berita-berita yang sifatnya fitnah, menuju hal yang baik, menuju keharmonisan, menuju kerukunan, menuju hal-hal yang positif. Terutama di saat ini kita telah melewati masa pemilihan Pilpres, pemilihan presiden sudah kita lewati, pemilihan legislatif telah kita lewati, dan dalam waktu sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, di momentum hijrah ini kita hilangkan sifat-sifat yang dapat memecah belah umat, sifat-sifat yang dapat menghindarkan kita, sifat-sifat yang kita menjauhkan kita dari nilai-nilai ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin." Bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian, wa atiullah, dan bertakwalah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Sama halnya dengan ayat tadi, ketika ayat itu didahului atau setelahnya disebutkan perintah takwa, maka berarti perintah itu sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kemudian diikuti kata-kata wa aslihu, damaikanlah, selesaikanlah, rukunkanlah, wa aslihu dzata bainikum, orang-orang yang punya masalah di antara kalian. Selain itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sama halnya dengan ayat tadi. Kalau tadi sebelumnya diiringi dengan kata wattaqullah, ayat ini didahului dengan fa aslihu baina akhwaikum, kemudian setelahnya diikuti dengan kata-kata wattaqullah. Ini menunjukkan begitu pentingnya mendamaikan seseorang, begitu pentingnya kita membina kerukunan di antara kita sebagai sesama umat manusia, sebagai sesama umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi yang berkaitan dengan perdamaian, hadis Nabi yang berkaitan dengan memupuk tali silaturahmi diungkapkan oleh Nabi ketika berbicara dengan para sahabat. Wahai sahabat, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa? Sahabat menjawab, tentu saja ya Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan, engkau damaikan orang yang bertengkar, menyambungkan tali silaturahim yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani kelompok-kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka semua. Itu adalah amal saleh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakan rezekinya atau dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Itu saking nilai pahala tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala mendamaikan orang yang berselisih, pahala menyelesaikan orang yang berselisih itu jauh lebih tinggi dibanding pahala sholat dan puasa serta sedekah. Di dalam hadis lain Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah, ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka. Yang artinya Nabi berkata, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah, kepada akhlak yang paling mulia. Kalau akhlak akram itu kan dalam bahasa Arab disebut isim tafdil, kalau bahasa Indonesia disebut superlatif, sesuatu yang paling tinggi. Kalau di sini akram berarti yang paling mulia. Sudah yang paling mulia diikuti dengan kata-kata
atau akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Jadi akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat. Maukah aku tunjukkan kepada satu akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat, kata Nabi. Kemudian para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Apa itu? Yang pertama, ta'fu amman zolamaka. Apa itu ta'fu amman zolamaka? Memberi maaf kepada orang yang telah berbuat zolim kepadamu. Di dalam hadis Nabi tadi ada 3 prinsip aktif, ada 3 prinsip inisiatif. Yang pertama yaitu memberi maaf. Ta'fu amman zolamaka, memberi maaf, berinisiatif, memulai untuk memberi maaf kepada orang yang telah berbuat zolim kepada kita. Kita memaafkan orang yang tidak terlalu kenal, memberi maaf orang yang kenal tapi tidak pernah ada masalah, memaafkan orang yang dekat dengan kita, itu hal biasa, hal lumrah meskipun itu berpahala. Tetapi kita memaafkan, kita memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita, orang yang memfitnah kita, itu adalah akramu akhlaqid dunya wal akhirah, akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat. Memberi, sifatnya berinisiatif, bukan kita diminta orang memaafkan kemudian kita memberi maaf, bukan, tapi kita berinisiatif terlebih dahulu, aktif terlebih dahulu, memberi maaf kepada orang yang mendolimi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi tadi adalah aktif, berinisiatif, yaitu memberi orang yang menghalangimu. Tukti man haramak, memberi jalan kepada orang yang menghalangi jabatan kita, memberi jalan rezeki kepada orang yang memfitnah kita, memberikan kesempatan kepada orang yang menghalangi kesempatan kita untuk bekerja, kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki. Itu bagian dari akramu akhlaqid dunya wal akhirah, yaitu akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat. Itu bagian yang kedua, itu memberi jalan kepada orang yang menghalangimu untuk mendapatkan apapun itu, apakah jabatan, rezeki, kesempatan dan lain sebagainya. Yang ketiga kata Nabi, yaitu watasilu man qata'a, yaitu aktif, berinisiatif, memaafkan, menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Kita bermaaf-maafan di bulan Ramadan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman kita, yang mana mereka tidak ada masalah dengan kita, mereka tidak memutuskan tali silaturahim dengan kita. Itu hal biasa, hal lumrah meskipun itu berpahala. Tetapi ada yang lebih mulia, ada yang lebih luar biasa, yaitu kita menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Orang itu nyata-nyata menjauhi kita, menghindari bertemu dengan kita, bahkan memutuskan memblokir kita. Tetapi kita berinisiatif untuk menyambung kembali tali silaturahim itu, maka kita termasuk kategori akramu akhlaqid dunya wal akhirah, yaitu kita termasuk golongan orang yang paling mulia, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Akramu akhlaqid dunya wal akhirah. Di dalam hadis lain Nabi bersabda sebagai motivasi bagi kita untuk selalu menyambung tali silaturahim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim atau tali persaudaraan dengan sesama manusia. Jadi kita kalau mau panjang umur, rezeki yang melimpah, maka sambungkanlah tali silaturahim dengan sesama kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan nyata, disaksikan di depan mata kita, maupun di depan layar media sosial kita di dunia maya, banyak sekali di antara manusia, rekan-rekan kita semua atau di seluruh dunia
itu terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran baik antara suami dengan istri, baik antara teman dengan temannya, saudara dengan saudara kandungnya, paman dengan keponakannya, menantu dengan mertuanya, banyak sekali pertentangan. Tetapi kalau kita berprinsip sesuai perintah Nabi, maka kita bersama-sama di tahun ini dapat menyambungkan tali silaturahim agar kita tetap menjadi umat yang bahagia, umat yang selamat dan dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di tahun baru ini dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal menyambungkan tali silaturahim dengan sesama kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.